Baik, kembali lagi dengan saya Alvin Sikrila. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi koperasi konsumen, di mana dalam pengertian koperasi konsumen tersebut, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari beberapa konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan utamanya yaitu untuk melakukan pembelian bersama mengenai jenis barang atau jasa yang dilayani dan sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Dan contohnya seperti koperasi yang mengelola serba, minimarket, dan sebagainya. Dan fungsi utama adalah dari koperasi konsumen tersebut yaitu untuk menjembatani antara produsen yang menghasilkan suatu produk tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk tersebut, karena tidak dikarenakan tidak memproduksi sendiri. Jadi koperasi konsumen harus membeli barang yang akan dijualnya kepada produsen. Dan mengenai akun-akun koperasi konsumen, di dalamnya itu ada pembelian, partisipasi bruto anggota, partisipasi neto anggota, pendapatan dari non anggota, beban perkorporasian, SHU, persediaan, harga pokok penjualan, beban pokok, potongan penjualan atau potongan tunai, retur penjualan, potongan pembelian, dan beban operasi. Dan dalam metode pencatatan persediaan itu persediaan biasanya dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu diberi maupun dijual. Dan metode ini lebih cocok untuk koperasi yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Dan persediaan dicatat juga dan dihitung pada akhir atau awal periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Dan metode ini paling banyak dipakai adalah oleh koperasi yang frekuensinya transaksinya tinggi. Dan yang selanjutnya mengenai jurnal khusus dalam akuntansi koperasi konsumen, di mana ada 4 jurnal khusus dalam koperasi konsumen, yaitu jurnal khusus partisipasi bruto, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pembelian, dan yang terakhir jurnal khusus pengeluaran kas. Dan mengenai jurnal khusus partisipasi bruto, buku jurnal ini hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk koperasi secara kredit kepada anggota koperasi. Dan mengenai jurnal khusus penerimaan kas, yaitu buku jurnal yang digunakan hanya untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan koperasi. Dan yang ketiga mengenai jurnal khusus pembelian, yaitu buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Dan jurnal khusus ini tidak digunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan kantor, peralatan aktiva tetap, surat berharga, dan lain-lain. Dan yang keempat mengenai jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas berbagai keperluan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi koperasi konsumen. Yang intinya di dalam koperasi konsumen itu yaitu koperasi yang beroperasi dan di dalamnya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan yang tujuan utamanya sama seperti koperasi, yaitu untuk melakukan pembelian bersama untuk mensejahterakan anggotanya. Dan contoh kecilnya seperti koperasi yang mengelola serba, minimarket, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.